Nama saya Griselda Faustin, saya dari sekolah SMA Pelita 2, kelas 10 IPS. Saya dari kelompok Oikos. Hai semua, nama aku Kitin Aurelia dari kelas 10 IPS, sekolah Pelita 2 dari kelompok Oikos. Hai, nama saya Naila, saya dari kelas 10 IPS, saya dari sekolah Pelita to School, saya dari kelompok Oikos. Semuanya, nama saya Katrina, saya dari kelompok Oikos, saya dari sekolah Pelita 2. Halo, nama saya Karen, kelas 10 IPS dari Pelita 2. Saya dari kelompok Oikos. Hai, nama saya Devina Davita Salim dari kelas 10 IPS Sekolah Pelita 2. Saya dari kelompok Oikos dan sekarang saya akan membahas tentang pemerintah. Nama saya Karen Aulia Gintara, saya dari SMA Pelita 2, saya dari kelas 10 IPS. Saya dari kelompok Oikos, saya akan membahas tentang negara-negara lain. Hari ini aku akan mengenali apa itu perekonomian terbuka dan juga perekonomian 4 sektor. Jadi pada video kali ini kami akan jelaskan mengenai kegiatan ekonomi 4 sektor serta peran-peran pelakunya. Dalam perekonomian 4 sektor ada 4 pihak yang terlibat, yaitu rumah tangga konsumsi RTK, rumah tangga produksi RTP, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri yang kita sebut dengan MLN atau masyarakat luar negeri, yang kita banyak melakukan ekspor dan impor kepada. Perekonomian 4 sektor ini juga diumpamakan seperti hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Perekonomian 4 sektor termasuk dalam perekonomian terbuka. Dalam artian, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional berupa barang, jasa, serta modal, yang juga biasa kita kenal dengan ekspor dan impor. Negara kita sendiri, Indonesia, juga menggunakan sistem perekonomian terbuka. Kegiatan impor dan ekspor ini dapat memengaruhi pendapatan nasional atau yang kita sebut dengan pendapatan negara. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang hubungan antar setiap peran pelaku dalam perekonomian 4 sektor. Jadi, saya ingin membahas tentang rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga. Hubungan dengan perusahaan, pada awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, upah, profit, dan bunga. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Jadi saya akan membahas tentang RTK atau rumah tangga keluarga. Jadi di rumah tangga keluarga itu ada hubungannya dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah yang berupa hasil dari pajak. Terus ada juga hubungannya dengan negara lain atau luar negeri. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan. Perusahaan sendiri artinya adalah gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Perusahaan hubungannya ada dibagi 3, diantaranya adalah hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang sendiri artinya adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor. Kali ini tuh saya ingin membahas tentang perusahaan. Nah, teman saya kan tadi juga sudah menyinggungnya sedikit kan, kalau perusahaan tuh ada 3. Saya ingin membahas yang kedua dan yang ketiga. Jadi yang kedua tuh ada hubungan dengan pemerintah. Jadi hubungan dengan pemerintah tuh perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang.
Nah, kalau yang ketiga tuh hubungan dengan dunia internasional. Jadi, hubungan dengan dunia internasional tuh perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Jadi itu pasti yang dapat keuntungannya tuh perusahaannya tersebut. Ya. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan pemerintah dan rumah tangga yaitu pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Lalu ada hubungan pemerintah dengan perusahaan, yaitu pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Hubungan dengan rumah tangga adalah negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di dalam pasar luar negeri dan dimasukkan ke dalam pasar dalam negeri. Sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut, negara dapat mendapat keuntungan atau laba. Hubungan dengan perusahaan adalah dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar luar negeri masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba atau keuntungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.